Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Novianti dari kelas A dengan NPM 202103037 dengan mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar dan Kurikulum. Baik, di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum. Yang pertama, tentang pengakuan perbedaan individual dan latar belakang peserta didik. Dan yang kedua adalah mengenai suasana belajar menyenangkan dan menantang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang peserta didik. Mungkin setiap individu pasti memiliki perbedaan seperti dalam pembelajaran, diantaranya perbedaan cita-cita. Seperti ada yang ingin menjadi dokter, guru, pilot, polisi, dan yang lain sebagainya. Adanya perbedaan latar belakang keluarga, cara mendapat pendidikan di rumah, atau cara pandang, cara belajar, cara berpikir, keyakinan siswa pun pasti berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, pembelajaran harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang potensial dan jika dikembangkan akan menjadi kesatuan yang memiliki unsur keberagaman. Nah, seorang guru harus senantiasa menghargai semua siswa dan mengembangkan kolaborasi. Dan seorang guru juga harus membiarkan siswa tumbuh menurut potensinya masing-masing. Nah, seperti yang dikatakan oleh Darmojo 1992, anak usia sekolah dasar adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan intelektual, emosional, maupun pertumbuhan badannya, yang dimana kecepatan pertumbuhan anak pada masing-masing aspek tersebut tidak sama, sehingga menjadi berbagai variasi tingkat pertumbuhan dari tiga aspek tersebut. Hal tersebut merupakan suatu faktor yang menimbulkan adanya perbedaan individual pada anak-anak sekolah dasar, walaupun mereka dalam usia yang sama. Nah, guru dalam kurikulum 2013 dijelaskan sebagai mediator yang dituntut untuk dapat mengemas perencanaan dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa dengan baik. Hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kehidupan siswa sehari-hari, sehingga materi pembelajaran yang dipelajari juga tidak abstrak dan lebih bermakna bagi anak tersebut. Selain itu, siswa hendaknya diberi kesempatan untuk proaktif dan mendapatkan pengalaman langsung baik secara individual maupun dalam kelompok. Selanjutnya mengenai suasana belajar menyenangkan dan menantang. Suasana belajar menyenangkan dan menantang merupakan prinsip yang menandakan bahwa ruang belajar tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas saja, akan tetapi sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas besar untuk siswa belajar. Lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan sistem yang terbuka. Jadi, pembelajaran itu tidak hanya di kelas saja, akan tetapi seorang pendidik bisa melaksanakannya di luar kelas, sehingga pembelajaran tidak membosankan. Dan pendidik juga bisa menyenangkan siswa karena suasana pembelajaran yang berbeda. Abraham Maslow dan Karl Rogers termasuk ke dalam tokoh kunci humanisme yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari humanisme sebagai perkembangan dari aktualisasi diri manusia, autonomous. Dalam humanisme juga menjelaskan bahwa belajar adalah proses yang berpusat pada pelajar dan dipersonalisasikan. Dalam humanisme juga, peran pendidik juga sebagai seorang fasilitator yang dimana seorang yang memfasilitasi muridnya. Nah, dalam kurikulum 2013
Pembelajaran mendasarkan pada konsep bahwa pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Nah, proses pembelajaran kurikulum 2013 juga tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.